Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, pemaparan materi, yang ketiga yaitu sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara virtual library class ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang menjadi hajat Bapak Ibu dan hajat kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Mas memasuki sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi. Kita di sini santai saja, J, karena di sini kita sifatnya diskusi, saling sharing. Nah, di sini siapa yang sudah kenal dengan pematerinya? Ada yang sudah kenal? Sudah, Bu. Nah, pemateri kita hari ini yaitu Bapak Dr. Andes Habib, MM. Beliau adalah pustakawan media yang saat ini bertugas di perpustakaan. Pendidikan beliau yaitu S1 Muamalah Jinayah pada tahun 1993, yaitu S2 Manajemen STI Mahardika Surabaya pada tahun 2008. Nah, Bapak Habib ini telah mengabdi di perpustakaan UINSA sejak tahun 1997. Wow, lama sekali ya, sudah lama sekali. Baik, langsung saja kepada Bapak Habib saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Monggo Bapak Habib. Oke, makasih Mbak Desi. Ya, sami-sami. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Kawan-kawan peserta PLC yang saya hormati, alhamdulillah akhir ini kita masih bisa bergabung dalam rangka ikut literasi PLC secara virtual. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, rutinitas kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Kawan-kawan, saudara-saudara peserta yang saya hormati, pagi ini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana pemanfaatan koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Universitas Ageng Surabaya. Sebelum saya sampaikan terkait dengan koleksi yang berbentuk fisik, bagaimana pemanfaatannya, perlu kita ketahui secara terlebih dahulu bahwa pada dasarnya koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Universitas Ageng itu ada dua kategori. Pertama adalah koleksi yang berbentuk fisik, dan yang kedua adalah koleksi yang berbentuk non-fisik. Koleksi yang berbentuk non-fisik misalnya ada buku, ada e-jurnal, ada e-book, ada e-resource, dan lain-lain sebagainya. Ada digilip, ada diskutori, dan ini nanti ada bagian yang sendiri yang menyampaikan koleksi yang berbentuk non-fisik. Untuk tugas saya adalah terkait dengan koleksi yang berbentuk fisik. Koleksi yang berbentuk fisik itu pun ada dua kategori juga. Kategori yang pertama adalah koleksi fisik yang secara umum atau koleksi umum, dan koleksi fisik yang berbentuk koleksi khusus. Untuk koleksi yang kategori koleksi umum adalah koleksi kita yang berbentuk buku dan ini yang dipinjamkan. Jadi lihat PowerPoint ini terkait koleksi yang berbentuk koleksi umum. Jadi kalau kita
menginginkan pinjam koleksi yang dibawa pulang, maka yang kita cari adalah koleksi umum yang nomor panggilnya atau nomor punggungnya diawali dengan huruf U. Ini menunjukkan koleksi umum yang bisa dipinjam dibawa pulang. Tentunya kita harus menelusur melalui katalog online dulu yang telah kita sediakan. Melalui OPAK, Online Public Access Katalog. Katalognya karena online bisa diakses kemana saja. Tolong dimanfaatkan katalognya, jangan kita mengandalkan atau kita langsung ke perpustakaan, berduyun-duyun, kemudian kita memanfaatkan katalog yang ada di perpustakaan. Karena di perpustakaan terbatas, maka kalau begitu banyak pengunjungnya, perpustakaannya tentunya antri. Maka enaknya kita memanfaatkan katalog itu di mana saja, yang penting tidak di dalam perpustakaan, biar tidak berjubel. Ini yang terkait dengan koleksi umum secara singkat saja, karena saat ini yang saya sampaikan adalah terkait dengan koleksi yang kategori khusus. Kalau koleksi umum adalah koleksi yang bisa dipinjam dan pulang dengan kodenya ini. Diawali dengan huruf U. Kemudian ini nomor klasifikasinya, ini nomor huruf awal dari pengarang, kemudian ini awal dari judulnya. Langsung saja yang saya sampaikan terkait dengan koleksi khusus. Ada beberapa macam juga. Koleksi khusus ini adalah koleksi yang hanya bisa dipinjam di ruangan perpustakaan saja. Hanya bisa dimanfaatkan di ruangan perpustakaan saja. Nah, ini yang terdiri dari misalnya koleksi tandon dan serial. Ini diantaranya kategori koleksi khusus. Layanan koleksi tandon adalah layanan koleksi perpustakaan Winston Ampel yang merupakan sistem layanan tertutup. Jadi tertutup, ada pustakawan yang menjaganya, yang melayaninya. Jadi pemustaka atau user atau pengunjung tidak bebas untuk memanfaatkan seenaknya saja. Jadi ada kategori tersendiri melalui prosedur yang ditentukan oleh perpustakaan. Pastinya harus melalui pustakawannya yang melayani. Layanan koleksi tandon adalah layanan peminjaman buku teks yang memiliki tingkat peminatan cukup tinggi serta referensi wajib dari dosen dengan waktu peminjaman terbatas dan hanya tersedia 1 eksemplar saja. Pemustaka hanya diperbolehkan membaca di tempat atau dapat digandakan atau difotokopi jika diperlukan. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, koleksi tandon ini adalah termasuk kategori koleksi khusus yang hanya bisa dimanfaatkan di ruangan saja. Bisa dibaca ataupun bisa difotokopi. Itu pun juga terbatas waktunya karena ada ketentuannya. Pinjam koleksi tandon dibatasi dengan waktu. Jadi kalau Anda sudah menemukan nomor panggilnya, kita menelusur di katalog yang tersedia tadi, kemudian Anda menemukan nomor panggilnya yang diawali dengan huruf T, maka ini adalah kategori koleksi tandon. Biasanya kawan-kawan kalau memanfaatkan koleksi tandon itu karena sudah habis koleksi umum, koleksi yang bisa dipinjam dibawa pulang tadi, yang nomor panggilnya tadi sudah habis, karena rata-rata eksemplarnya koleksi umum itu kurang lebih 10, 15, atau ada yang 5, sedangkan mahasiswa kita ribuan. Itu dari masing-masing judul. Masing-masing judul kurang lebih 10 eksemplar atau 15. Ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi kalau memanfaatkan dengan satu judul yang sama tentunya tidak cukup. Jumlah kita kan ribuan.
larinya tentunya mencari referensi lain yang sekiranya bisa dimanfaatkan, yaitu antara lain koleksi tandon. Yang nomor panggilnya tadi saya sampaikan diawali dengan huruf T. Ini koleksi tandon. Jadi kalau kita Anda menemukan nomor panggilnya T, maka berarti koleksi ini berada di dalam koleksi di ruangan tandon dan serial. Tandon dan serial dijadikan satu ruangan. Nah, ini nomor klasifikasinya, nama pengarangnya dengan S ini adalah awal dari judulnya. Setelah U-nya habis, menemukan tandon, segera dicatat judul dan nomor panggilnya atau nomor klasifikasinya ini. Oke, berikutnya. Kemudian kategori koleksi khusus yang di ruangan tandon adalah koleksi serial. Layanan koleksi serial. Layanan koleksi serial yakni layanan yang menyediakan berbagai judul koran nasional dan lokal, yaitu seperti Kompas, Publika, Jawa Pos, dan lain sebagainya. Layanan ini memberikan bacaan yang aktual, mengikuti perkembangan informasi terkini dari berbagai media massa dan cetak. Artikel-artikel terpilih dari berbagai koran, di-clipping dan didokumentasikan sehingga pemustaka dapat memanfaatkannya kembali sewaktu-waktu diperlukan. Layanan koran dan clipping ini terletak di bagian serial dengan database informasinya adalah KRN. Jadi kalau menemukan layanan serial KRN berarti itu layanan artikel koran. Selain koran tadi ada juga layanan koleksi majalah dan jurnal. Dalam ini satu ruangan dengan koleksi buku tandon. Artikel, majalah dan jurnal. Layanan ini menyediakan majalah ilmiah dan majalah populer serta jurnal ilmiah dari berbagai disiplin ilmu, baik dari dalam maupun dari luar negeri, terutama disiplin ilmu sosial dan agama. Koleksi majalah dan jurnal terletak di bagian serial, di ruangan tandon dan serial, di mana semua koleksinya hanya dapat dibaca di tempat atau digandakan dari fotokopi. Itu pun dibatasi dengan waktu, insya Allah 2 jam. Jadi kalau kita meminjam koleksi tandon, artikel koran, dan jurnal itu dibatasi 2 jam. Kalau kita menginginkan majalah dan jurnal, tolong dicatat judul dan nomor panggilnya serta volumenya. Ini contoh nomor panggil koleksi jurnal yang terletak di punggung bukunya. Nah, ini J misalnya, nomor kelasnya adalah terkait dengan disiplin ilmunya 297.2. Karena jurnal ada isinya banyak, maka yang dicatat ini judulnya bukan pengarangnya. Nah, ditulis nomor panggilnya, judulnya plus volumenya. Beda dengan buku tadi, buku tandon. Judul sama nomor klasifikasi saja. Judul sama klasifikasi saja. Kalau jurnal, majalah, ditulis judul, nomor klasifikasi, dan volumenya. Kenapa harus volumenya? Karena dengan judul yang sama misalnya, Republika apa misalnya, nah, tapi terbitnya 1 tahun itu bisa 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Karena itu harus dicatat judul, nomor panggilnya, dan volumenya. Setelah itu
kita minta form di bagian ruangan yang dijaga oleh pustakawan, kita minta form dan kita isi form itu, kita tulis judul, ada kolom klasifikasinya dan volumenya. Itu kalau jurnal, majalah, artikel. Saya pikir paham. Untuk berikutnya kategori koleksi khusus adalah layanan koleksi referensi. Layanan referensi ini adalah suatu kegiatan layanan yang bertujuan untuk membantu pemustaka menemukan informasi yang beragam serta mendalam. Seperti satu, memberi bimbingan untuk menemukan konteks referensi yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Memberi bimbingan kepada para pemakai tentang penggunaan koleksi referensi. Adapun sumber informasi yang terdapat di ruangan referensi diantaranya yaitu kamus, misalnya ensiklopedi, handbook, buku pedoman, mukjam, buku-buku Indo, misalnya hadis, sumber induknya, sumber aslinya hadis Bukhari, Sahih Muslim, itu diantaranya. Nah, untuk ruangan referensi ini berada di lantai 2. Tadi yang tandon serial berada di lantai 1 sebelah timur, sebelah kiri. Untuk yang koleksi umum lantai 2 sebelah timur. Referensi lantai 2 sebelah barat. Untuk layanan referensi ini buku-buku yang nomor panggilnya diawali dengan huruf R. Jadi kalau kita sudah menelusur di katalog online yang sudah disediakan, kemudian kita menemukan nomor panggil yang diawali dengan huruf R, maka ini berarti menunjukkan koleksi referensi. Koleksi referensi, misalnya kalau kita mencari takhrij hadis, untuk mengeluarkan hadis, takhrij, untuk mendapatkan hadis yang diinginkan, kita tentunya harus tahu sanad dan matan rawinya dulu. Misalnya hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, itu biasanya awalnya kan dimulai an abi, siapa itu, an Abu Hurairah, macam-macam. Nah, misalnya terus kemudian matannya, kemudian perawinya, hadis rawahu siapa, misalnya kalau rawahu Muslim, rawahu Tirmidzi, maka kita harus mencari di kitab Tirmidzi, kitab Muslim, kitab Bukhari, itu. Caranya bagaimana? Kita kalau sekilas ini terkait dengan takhrijul hadis, karena ini mestinya ada materi tersendiri terkait dengan bimbingan untuk penelusuran untuk memanfaatkan koleksi referensi untuk mendapatkan yang diinginkan atau takhrijul hadis misalnya. Yang kita cari adalah misalnya tadi hadis tentang niat. Hadis tentang niat, matannya, matan itu adalah inti hadisnya, pokok hadisnya yang diawali dengan dari sanad tadi, kemudian matannya innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat yang dimulai dengan huruf alif, berarti kalau rawinya riwayatnya dari Bukhari, kita cari di kitab Bukhari. Kemudian kita urut penulisan matan itu pun dari awal huruf alif itu berurutan sesuai dengan urutan alfabet. Alif, ba, ta, sa. A, ba, ta, sa itu sampai selesai. Kalau posisinya huruf alif di pertama, berarti kita bukanya di pertama. Bukhari jilid berapa misalnya, kalau sudah ditemukan tentang niat, buka pertama. Hadis-hadis yang matannya dimulai alif, itu pun berurutan. Setelah alif itu nun. Kalau ada huruf yang lebih dulu, maka itu yang didahulukan. Alif, kemudian ba, abun misalnya, ya tentunya abun, daripada inna, berurutan cara pencariannya.
Itu sekilas cara mencari penelusuran takhrijul hadis atau mendapatkan hadis yang kita inginkan sesuai dengan sumber aslinya, induknya. Misalnya malam yashkurin nas lam yashkurillah, ini adalah matan hadis. Matan itu adalah intinya hadis. Dimulai sanadnya apa, kemudian matannya, kemudian perawinya. Perawinya dari Muslim misalnya, maka kita harus mencari kitab rujukannya yang asli, yaitu kitab hadis Muslim. Tentunya sesuai tadi, manlam, karena matanya dimulai dengan huruf mim, maka berurutan cara mencarinya hadis. Abata saja hakodala roza, rasya sodoto doa wafako kalama, setelah lam baru mim. Itu kita buka hadis aslinya, itu kita buka sampai matanya dimulai dengan huruf mim. Itu pun diurut karena hadisnya banyak, walaupun dimulai dengan mim itu juga tidak sedikit, tidak satu, tentunya juga berurutan. Mim sama nun lebih. Kalau ada yang mim sama ba misalnya, ya lebih dulukan mim ba daripada mim sama nun. Itu cara penelusurannya buku-buku referensi, termasuk mu'jam, kamus, yaitu pencariannya secara alfabet. Kamus Arab sama, pada intinya juga sama seperti tadi. Kalau dimulai dengan huruf alif atau a, berarti ini kategori di lembaran yang lebih dulu, yang lebih awal. Oke, saudara-saudara, ini saya lanjutkan. Layanan koleksi selain layanan tandon dan serial, layanan referensi tadi, ada layanan koleksi corner. Ini termasuk kategori koleksi layanan khusus juga. Perpustakaan Umum Sunan Ampel Surabaya menyediakan berbagai corner yang dapat dimanfaatkan oleh pemustaka. Di antaranya yang kita miliki, yang kita sediakan di Perpustakaan Umum Sunan Ampel ini adalah Arabic Corner. Arabic Corner ini buku-buku Arab sumbangan dari Arab Saudi yang diproses, disajikan ke pustaka. Ini tentunya ya koleksi yang berbentuk fisik, maka Anda harus datang ke perpustakaan sambil cari, menelusur dulu melalui katalog yang tersedia. Ini bahasa Arab yang dimiliki beragam subjek terkait sebagai disiplin keilmuan, terkait dengan zakat, sholat misalnya, terkait fikih atau muamalah atau yang lain-lainnya, tentang tasawuf, tentang berbagai macam disiplin keilmuan yang disajikan di corner. Koleksi Arab corner ini nomor panggilnya diawali dengan ARC. Penelusurannya sama, nanti kita sama-sama menelusur melalui katalog, walaupun secara sekilas. Kalau kita menemukan koleksi yang diawali dengan ARC, berarti ini Arab Corner. Ini nomor klasifikasinya sesuai dengan disiplin ilmunya. Ini nama pengarangnya, 3 huruf nama pengarang. Ini awal dari judulnya. Selain Arab Corner, ada juga BI Corner, ya. Bank Indonesia Corner. Di koleksi kita, perusahaan kita juga menyajikan koleksi corner yang sumbangan dari BI Corner, Bank Indonesia. Merupakan bantuan dari Bank Indonesia melalui Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia yang berupa sarana prasarana, tidak hanya bukunya saja, prasarananya juga dibantu dari Bank Indonesia, meliputi fasilitas corner seperti rak bukunya, itu juga dibantu dari Bank Indonesia,
lampu baca, meja informasi dengan kursi 1 set, komputer untuk aksesnya juga ada, katalognya, karpet yang cukup nyaman. Jadi kalau kita, nah ini letaknya di garda depan, ruangan depan. Insya Allah kalau kita manfaat ini sambil santai duduk-dudukan, insya Allah sangat nyaman. Karpetnya juga karpet lumayan empuk. Jadi pengguna nanti akan, atau misalkan akan lebih kerasan kalau sambil duduk-duduk situ. Sambil ngobrol, sambil menimbah ilmu melalui BI Corner. Nah ini khususnya kaitannya dengan jurusan yang ada hubungannya dengan Bank Indonesia atau jurusan FEBI, itu ada kaitannya dengan koleksi ini. Buku-buku berkualitas baik dari dalam maupun dari luar negeri, terutama di bidang ekonomi dan keuangan. Ini contohnya. Oke, itu berikutnya adalah ini English Corner. Di samping Bank Corner, BI Corner, ada English Corner. Koleksi ini koleksi yang berbahasa Inggris. Ini dapat dinikmati di ruangan English Corner. Namun koleksi ini hanya bisa dibaca di tempat. Jadi koleksi-koleksi tadi semuanya sifatnya hanya dimanfaatkan di dalam saja, dalam ruangan, dan bisa difotokopi kalau kita menghendaki untuk fotokopi. Koleksi English Corner awal nomor panggilnya dimulai dengan EIC. Kalau menemukan ini, setelah kita menelusuri melalui katalog dan menemukan koleksi yang dimulai dengan nomor panggil EIC, berarti ini kategori English Corner. Oke, berikutnya yang termasuk kategori koleksi khusus adalah layanan koleksi yang berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Ini adalah layanan yang menyediakan koleksi hasil karya institusional repositori, seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang berbentuk fisik. Selain ada yang berbentuk online, digilib.uitsb.ac.id, kita buka di alamatnya, itu yang dari skripsi, tesis, dan disertasi yang di-online-kan, yang sudah digilibkan. Kita juga masih memiliki koleksi skripsi, tesis, dan disertasi yang berbentuk fisik. Dan tentunya kalau kita menginginkan untuk memanfaatkan koleksi tersebut, harus mencari dulu di katalog online. Di sini pun juga sediakan katalog, cuman terbatas. Maka kita harus menuju ke layanan koleksi skripsi, tesis, dan disertasi. Ini ruangannya di lantai 3. Saat ini karena belum pindah gedung yang baru, kita meletakkan koleksi skripsi, tesis, dan disertasi ini di lantai 3, lantai tertinggi di gedung yang ini, yang kita manfaatkan sekarang. Koleksi khusus hanya dapat dibaca di tempat dan dapat digandakan atau fotokopi dengan persyaratan khusus. Ada ketentuannya. Berapa bab, misalnya, atau berapa lembar yang bisa difotokopi. Nanti ada batasannya. Pemustaka dapat memanfaatkan koleksi khusus dengan penelusuran informasi awal melalui katalog digital. Digilib. Yang ini yang digital. Alamatnya digilib.unsb.ac.id. Jadi kalau kita menginginkan yang berbentuk online, itu sudah bisa dimanfaatkan secara full text. Nanti kalau kita membuka yang digilib juga ada, dan ini yang ada bagiannya tersendiri nanti untuk yang menyampaikan. Ini alamatnya. Pustaka bisa mendapatkan informasi mengenai abstrak, bab tertentu, tahun terbit, dan sebagainya. Sementara untuk informasi nomor panggil dan
Bibliografi secara keseluruhan dapat diakses melalui katalog online pada alamat katalog.winsby.ac.id. Jadi kalau kita inginkan membuka katalog untuk menelusuri katalog, jangan lupa alamat katalognya. Ini katalog.winsby.ac.id. Ini nanti ada perubahan sedikit tampak depannya katalog kita, nanti biar kita lebih gampang manfaatkan, kita juga nanti belajar bareng-bareng, kita buka bareng-bareng. Saudara-saudara yang saya hormati, kawan-kawan peserta VLC, untuk memanfaatkan koleksi tesis, skripsi, tesis, dan disertasi tadi yang berbentuk fisik, tentunya di dalam ruangan ini juga ada pustakawan yang menjaganya. Ini juga sistemnya semi tertutup. Kalau tandon tadi full tertutup, kalau di skripsi, tesis, dan disertasi semi tertutup. Tetap Anda melihat menelusuri melalui katalog yang disediakan, kemudian pastikan ini 2 alamat ini juga dapat ditemukan pada alamat situs umum di perpustakaan. Oh, ini yang secara umum terkait dengan koleksi khusus skripsi, tesis, dan disertasi. Ini nomor panggilnya. Nomor panggilnya. Jadi kalau kita menemukan nomor panggil ini, maka ini kategori koleksi khusus skripsi. Yang KT ini koleksi khusus skripsi tarbiyah. KS koleksi khusus skripsi syariah, KD koleksi khusus dakwah, dan seterusnya. Yang ini tesis. Tesis penulisan nomor panggilnya atau nomor punggungnya sesuai dengan klasifikasi buku. Tapi beda sama skripsi. Kalau skripsi dikasih nomor panggil tersendiri sesuai dengan kesepakatan pustaka, sesuai dengan kesepakatan pustakawan mengelola pustakaan. Misalnya KT ini skripsi, K ini dianggap skripsi, T ini fakultas tarbiyah. Kemudian nomor ini adalah menunjukkan nomor 2010 menunjukkan nomor terbitnya. Nomor terbitnya skripsi tersebut. Selesainya 2010, kemudian 05 adalah nomor urutnya. Ditata di rak buku berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita menemukan tarbiyah 2010, PA ini jurusannya Pendidikan Agama Islam, posisinya di rak sebelah mana? Di rak itu masing-masing punggung ditempelin nomor panggil ini. Posisi nomor ini sebelah kiri atau kanan, posisinya di tengah atau di pinggir, karena berjejeran rak, itu dicari dulu, pemustaka bisa masuk dan menulis dulu, menulis nomor panggilnya sama judulnya, diserahkan ke petugasnya atau pustakawannya, judul sama nomor panggilnya. Kemudian pemustaka kita bisa mencari sendiri. Ini bedanya dengan apa itu tadi tandon. Kalau tandon diambilkan oleh pustakawan secara tertutup penuh sifatnya. Kalau skripsi nyata di form yang disediakan bisa ambil sendiri. Bisa melihat posisinya di sebelah mana. Tarbiyah PAI yang 2010 ini posisinya sebelah mana. Nah, kalau sudah ketemu posisinya sebelah kiri misalnya, Anda masuk menuju posisi kiri. Diurut tahunnya. Tentunya kalau ada 2008 ya lebih dulu. Cara pencariannya mulai kolom atas sebelah kiri, paling kiri sendiri atas, itu pengurutan penataannya. Kiri atas sendiri, kemudian satu kolom dilanjutkan bawahnya, sebelah kiri ke kanan. Satu kolom selesai, kiri ke kanan, sampai bawah sendiri. Kalau selesai ternyata masih tahunnya sebelumnya, berarti atasnya. Seperti arah jarum jam kalau kita mencari di rak.
Begitu pula buku-buku yang lainnya, buku umum yang bisa dipinjam dibawa pulang, caranya juga seperti itu. Kalau paling kanan mentok sebelah bawah kanan, otomatis nomornya dilanjutkan sebelah kanan atas. Berarti nomornya sudah ganti. Nomor punggung sebelah kiri dan nomor kanan itu berbeda. Karena posisinya sebelah kiri, pasti insya Allah posisi eksemplar skripsi atau tesis tadi sebelah kiri. Ini terkait dengan skripsi. Tesis diawali dengan TS, disertasi diawali dengan DS. Disertasi ini nomor punggungnya atau nomor panggilnya. Itu diantaranya koleksi-koleksi yang kategori koleksi khusus yang tidak dipinjam dibawa pulang. Kalau koleksi umum tadi yang bisa dipinjam dibawa pulang, koleksi khusus yang tidak bisa dipinjam dibawa pulang. Dan terkait dengan PowerPoint, dan mari kita membuka katalog online-nya. Kita menelusuri bareng-bareng secara singkat agar bisa memanfaatkan fasilitas yang kita miliki dengan mudah, tepat sasaran sesuai dengan yang kita inginkan. Saya buka tentang penelusuran katalognya. Tidak mau. Ini sudah muncul Mbak Desi? Ampun Bapak. Ampun muncul. Yeah. Ini tampilan baru katalog kita. Kalau yang lalu, yang dulu-dulu tidak seperti ini. Karena ini baru, tentunya kita harus pengen tahu juga, harus bisa juga. Tetap saja penelusuran katalog kita juga ada yang melalui penelusuran sederhana dan ada yang melalui penelusuran secara spesifik. Kalau kita menelusuri yang sederhana, memakai penelusuran sederhana, maka nanti yang muncul semua koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan kita. Buku, majalah, koran, corner, referensi, buku umum, itu nanti akan muncul semua kalau kita pakai penelusuran sederhana. Penelusuran sederhana yang kolom panjang ini kita klik, kolom panjang putih ini kita klik. Sekalipun penelusuran sederhana, kita menulis pengarang misalnya, maka yang kita klik adalah pengarangnya. Kalau subjeknya yang kita klik adalah subjeknya. ISBN-nya juga kita klik ISBN-nya. Kalau yang spesifik ini nanti diklik. Coba dulu yang penelusuran sederhana melalui subjeknya, misalnya terkait dengan apa? Puasa. Dengan subjek puasa, maka yang kita klik adalah subjeknya. Karena penelusuran sederhana, maka yang muncul ini cukup banyak terkait dengan puasa 99, dan ini seluruh koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan kita tampil ke depan. Nah, tampil semuanya. Bisa dari buku tandon, buku umum, buku referensi, corner, ini akan tampil semuanya. Majalah, nah, berikutnya misalnya kita pilih mana yang cocok, yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Kemudian setelah itu lihat
banyaknya koleksi. Kalau koleksinya cuma satu, kayak gini berarti ini cuma satu eksemplar. Ma'una Aulah An-Nuha Syaraf Al-Muntaha, juz 3, karena ini berjilid punya buku Arab. Ini buku Arab ARC ini. Nah, ini ARC nomor panggilnya. Kita kembalikan lagi misalnya yang lain. Nanti aja dulu. Waktunya masih lama. Bisa buku umum. Ini 5 eksemplar. Untuk detailnya kita klik judulnya. Seperti dengan katalog tampilan yang dulu juga. Sama, kita klik judulnya. Maka akan tampil secara detailnya. Tandon dan umum satu rekod. Jadi pasti muncul. Milih tandon umum pasti muncul. Karena tandon dan umum ini satu rekod. Hanya saja dibedakan terkait dengan nomor panggilnya. T yang lain U. T yang lain U berarti buku umum. Nah, kita pastikan eksemplar tadi sebanyak 5. Kalau tersedia namun tidak untuk dipinjamkan, karena ini tandon. Yang lain U tersedia atau lawan, berarti ini buku umum yang dipinjamkan. Kalau kita menginginkan buku umum yang dipinjamkan. Dan kalau masih penjelasannya masih tersedia, berarti ini belum dipinjam kawan kita. Belum dipinjam oleh pemustaka lain. Kalau sudah dipinjam pemustaka lain, ada keterangannya masih dalam peminjaman. Ini merah, misalnya masih dalam peminjaman. Jangan lupa judulnya sama nomor panggilnya. Kalau tandon, kalau ini sudah habis, misalnya kepengen ke tandon, karena penting banget misalnya untuk mengerjakan tugas dan harus butuh dengan koleksi ini, maka Anda menuju ke tandon. Catat judul dan nomor panggilnya T ini dicatat. Pastikan itu. Kembali sebelumnya, ini yang penelusuran sederhana. Oke. Untuk penelusuran yang spesifik, kita bisa memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Klik kolom panjang putih ini, kita klik pencarian spesifik. Oke, setelah muncul tampilan ini, kita isi bisa, kalau sudah paham judulnya, bisa kita tulis judulnya. Atau subjeknya, kalau kurang tahu persis judulnya kemarin apa ya misalnya. Nah, bisa kita klik subjeknya. Atau pengarangnya, ISBN-nya, pengarangnya siapa bisa, subjeknya tadi misalnya terkait dengan sholat tadi. Sholat itu bisa penulisannya salat, bisa SHA, salat juga. Salat. Setelah kita klik subjeknya terkait dengan isinya sholat, tipe koleksi ini kita pilih. Yang kita inginkan koleksi Arab, corner, atau e-book, atau English corner, atau Islam Indonesia, atau koleksi khusus. Kalau koleksi khusus ini tadi, ini di skripsi, tesis, disertasi dimasukkan di koleksi khusus. Jadi koleksi khusus, yang tipe koleksi yang tertulis koleksi khusus ini berarti menunjukkan skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau kita menginginkan ketiga koleksi tersebut, yang klik yang ini. Kalau buku umum tandon ini bisa salah satunya, karena sekarang sudah digabungkan menjadi rekod yang sama. Dulu dibedakan, tandon sendiri, entry datanya, buku umum sendiri. Sekarang sudah digabungkan. Jadi seluruh koleksi umum diambil satu-satu, dimasukkan di ruangan tandon, dan kasih nomor panggil T tadi. Ini bisa dipilih salah satunya. Karena tandon dan umum satu rek atau satu rekod. Satu rekod maksudnya satu entrian data. Satu entrian data. Kita pilih koleksi umum misalnya. Koleksi umum yang kita pilih apa? Buku atau majalah atau koran, koleksi umum kita pilih buku. Kemudian kita cari koleksi tersebut. Klik pencarian. Cari koleksi. Klik. Ya, ini terkait dengan sholat, kita menulisnya SHA LAT. Bisa juga SALAT.
terkait dengan penelusuran sholat subjeknya tadi ditemukan 32 dari pencarian Anda melalui kata kunci subjek SHALAT, salat, sholat. Masuk kategori koleksi umum. Dan ini pasti ada koleksi tandonnya, karena gandeng koleksi umum dan tandon itu satu entrian datanya. Tinggal pilih mana yang disuka. Kalau suka dibungkus, kalau enggak suka ya pilih yang suka. Kalau suka, misalnya ya kita klik yang banyak. Karena eksemparnya ini 6, lihat kolom yang sebelah kanan ini ketersediaannya ini menunjukkan berapa jumlah eksemparnya. Kalau 6, berarti harapan masih aman untuk mencarinya. Klik judulnya, Astagfirullah. Ini buku umum. Dulu T-nya tidak satu rekod. Ini mungkin termasuk kategori yang tidak satu rekod dengan T. Karena perubahan data itu setelah beberapa tahun kemudian. Mungkin ada beberapa yang masih belum tergabung T dengan U. Jadi tidak satu rekod. Ini kayak gini tidak tertulis nomor panggilnya, ini kemungkinan lupa ketik atau salah ketik, bisa juga manusiawi dong. Nah, ini tersedia, berarti buku ini masih belum dipinjam saudara kita, kawan kita. Tersedia loan. Bisa dimanfaatkan. Catat judul dan nomor panggilnya atau reknya ya. Ingat, kalau masih ada semuanya berarti judul dan nomor panggil ini yang penting. Oke. Ini penelusuran yang secara spesifik tadi. Ingat tadi yang spesifik bisa diklik, kemudian pencarian spesifik, klik judul atau subjeknya atau pengarangnya atau ISBN-nya, diisi salah satunya saja. Kemudian tipe koleksi kita pilih, koleksi apa, umum, tandon atau referensi. Kalau referensi berarti buku referensi sebagai rujukan tadi, buku induk. Kemudian cari koleksi. Setelah itu hadirin jamaah peserta PLC, kita menuju ke ruangan yang tersedia. Koleksi umum, ruangan umum berarti mana tadi? Lantai 2 sebelah timur. Itu buku-buku yang bisa dipinjamkan atau koleksi yang bisa dipinjam bawa pulang. Kalau sudah habis, karena keterangannya sudah dipinjam oleh kawannya semuanya, maka bisa memanfaatkan koleksi tandon atau kepingin ke referensi, koleksi khusus, skripsi, tesis, dan disertasi juga bisa menuju ke ruangan yang tersedia. Saya pikir mungkin cukup ya. Oke, Bapak, sampun. Saya pikir demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada yang ditanyakan nanti bisa melalui chat box atau resen melalui moderatornya, tentunya ada pemandu acaranya. Tidak sopan kalau tidak melalui pemandu acaranya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Habib MM. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Habib dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Nah, untuk